Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Guys, tunggu dulu teman-teman. Isi minyak dulu kami, habis minyak mobil kami. Dan seperti inilah suasana kalau isi minyak, isi minyak kendaraan di Jepang ini. Macam ginilah teman-teman. Isi sendiri, bayar sendiri. Tengoklah itu istriku itu, apanya dipencet-pencetnya itu. Ada di sini dia, sistemnya pencet-pencet, baru bayarnya pun dipencet-pencet. Bisa cash bang, bisa, ada alat pemasukan uangnya. Kita masukkan uangnya, tapi kami bayarnya per bulan ini teman-teman, pakai kredit. Nah ini dia suasananya. Bisa kredit bang, bisa, kami kredit ini bayar per bulan. Jadi tagihan datang tiap bulan ke rumah kami. Sekian uang minyak mobil kalian katanya. Nah ini berapanya istriku ngisi ini. Biasanya kami ngisi 30 liter, 35 liter gitu teman-teman setiap bulan. Kalau nggak ada perjalanan ya, kalau ada perjalanan ngisi lagi. Tapi kalau misalnya nggak ada perjalanan, cuman ke supermarket, ke mall, ke tempat kerja, biasanya kami putus-putus 35 liter lah per bulan teman-teman. Dan inilah kami mau ngisi udah berapa liter ini. Udah 22 liter, 23 liter, 24 liter. Berapanya ini? $30 liter, 31 liter, 31 liter, 55. Harganya 511 yen ataupun 520.000 lah guys. 520.000 lah harga minyak di Jepang ini, minyak kendaraan. Untuk berapa liter tadi? 31 liter sekian, 520.000 lah guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Tapi besok bisa turun lagi itu harganya, ataupun bisa juga naik harganya. Di Jepang ini gitu, tahu naik, tahu juga turun. Dan Sora, Pak, anakku, kemana kita Pak? Nggak tahu, mamakmu lah. Kemana kita ini istriku? Nah ini kita, let's go guys. Dan kata istriku kita mau ke supermarket. Mau ke supermarket lah kami ini teman-teman. Ada mau dibeli istriku, katanya. Nggak tahu aku. Ada-ada aja terus yang dibeli istriku ini. Dan supermarketnya ini agak jauh ini memang. Apanya mau dibelinya ini? Kok sampai jauh kali ke supermarket? Karena adanya supermarket terdekat, tapi harus yang tempat jauh katanya. Padahal udah sore kali ini. Nah ini dia suasananya teman-teman. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma mau apa kan? Cuaca panas sekali. Hari ini 35 derajat guys. Bayangkanlah 35 derajat panasnya. Kalau siang, kalau kita berjemur setengah jam aja udah. Tinggal kasih garam, jahe, lengkuas, udah jadi gulai kita. Jadi gulai kita guys. Saking panasnya. Berjemur aja kita setengah jam gitu kan udah. Tinggal kasih garam, lengkuas, kunyit, udah. Taruh santan, udah jadi kita jadi gulai. Itulah saking panasnya ini teman-teman sekarang ini. Dan guys, apalah kita ya, menjawab pertanyaan kalian lah kita ya teman-teman di video kali ini ya guys. Oke guys, jadi aku jawablah pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering muncul ya kan guys. Aku rangkumlah ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ada, yang selalu dipertanyakan di setiap video-video kita. Dan termasuk pertanyaan yang sampai masuk ke DM Instagram aku ataupun ke DM TikTok aku guys, untuk mempertanyakan pendapat aku situasi yang viral di Jepang ini lah guys, gitu teman-teman. Jadi aku balas lah ya teman-teman, biar ada cerita kita sambil menuju ke sebuah supermarket guys. Tetapnya ke supermarket ini guys. Karena cuaca panas seperti ku bilang tadi, nggak bisa kemana-mana teman-teman. Tapi video kita kali ini membalas komentar lah dulu. Tapi komentar-komentar yang apa? Yang
selalu ada gitu, selalu muncul, yang selalu kalian pertanyakan sama aku. Dan yang pertanyaan pertama yang selalu ada muncul itu, Bang, cumananya beras di Jepang katanya langka, sampai ada berita-beritanya terus. Cuman aku bilang ya guys, apanya kategori langka ini? Kalau langka kan berarti nggak ada kan guys. Tapi di Jepang ini adanya beras, ada, tapi harganya yang mahal. Situasi beras sekarang ini di Jepang mahal harganya teman-teman. Nggak tahu entah kenapa, mungkin kurang pasokan atau ada oknum menimbun beras, nggak tahulah teman-teman. Atau katanya gagal panen, atau karena semakin banyaknya turis yang datang ke Jepang sehingga kebutuhan beras itu bertambah, mengakibatkan beras jadi berkurang. Atau karena sudah semakin banyaknya pekerja-pekerja asing masuk ke Jepang ini, jadi menambah kebutuhan beras itu sendiri jadi berkurang. Nggak tahu lah teman-teman. Yang pastinya ada, nggak langka, enggak, tapi lagi mahal-mahalnya. Sebenarnya banyaknya beras, tapi beras-beras dari luar negeri. Tapi orang Jepang ini kurang tertarik beras-beras dari luar negeri guys. Nggak suka orang ini teman-teman. Orang ini sukanya beras lokal, beras Jepang sendiri guys. Itu orang Jepang ini teman-teman. Kalau ada pun misalnya mau beli beras-beras dari luar negeri, itu udah terdesak kali lah itu guys. Dan harganya pun murah, setengah harga. Misalnya harga beras 10 kg beras Jepang sekarang ini 900.000 harganya 10 kg guys, beras di Jepang ini. Karena lagi mahal-mahalnya kan, 900.000. Tapi kalau misalnya beras dari Amerika, Vietnam, Thailand, itu dapat 10 kg itu saat ini dapat 400.000, hampir setengah harga. Tapi nggak mau orang ini teman-teman. Kurang tertarik orang ini beras-beras dari luar. Jadi orang ini rebutan beras lokal gitu guys. Tapi kalau langka enggak langka, ada, tapi lagi mahal gitu aja teman-teman. Oke ya guys, untuk masalah beras nggak langka, tapi lagi berkurang aja. Dan banyaknya alternatif beras dari luar. Tapi itu seperti ku bilang tadi, orang Jepang kurang tertarik beras-beras dari luar negeri guys. Oke teman-teman, itu untuk pertanyaan masalah beras. Nggak langka ya, nggak ada langka. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ini sampai masuk ini ke DM untuk masalah pendapatku. Masalah yang viral. Ini banyak ini nge-DM, bukan dari pesan dari video komentar aja, tapi udah masuk ke nge-DM untuk pendapatku tentang apa namanya ini, komunitas yang viral, komunitas silat apa itu? Apanya? PCHT yang membikin apa namanya? Bendera-bendera. Nah, kalau kalian tanya pendapatku guys, gimana ya? Komunitas itu bagus teman-teman. Tergantung kita cara memandangnya. Kalau udah nggak sukanya kita sama komunitas itu, apapun yang dilakukan komunitas itu, pasti kita selalu memandangnya negatif. Kalau kita suka sama komunitas itu, pasti kita memandangnya positif. Tergantung kitanya. Kalau kita udah nggak suka, ya berarti apapun yang dilakukan komunitas tersebut, pasti kita nggak suka, pasti udah negatif. Gitu teman-teman pendapatku ya. Dan masalah pengibaran bendera bikin meresahkan orang Jepang. Gimana mau ku bilang ya? Ya mungkin itu terlalu semangat lah, menunjukkan eksistensi lah, menunjukkan identitas komunitas. Itu mungkin terlalu semangatnya ya teman-teman. Jadi mungkin kebiasaan yang di kampung dibawa ke Jepang ini, yang budayanya berbeda. Dan mungkin nggak ada apa-apa gitu, nggak ada kok masalah, orang Jepang aja nggak ada mempermasalahkan. Mungkin gitu kan guys. Tapi tiba-tiba ada di media sosial orang Jepang ini viral. Nah, kalau orang Jepang ini memang terlihat nggak ada gitu teman-teman, nggak merespon. Tapi
ketika dia melihat sesuatu kerumunan, apalagi bikin bentangkan bendera, mereka ini di rumah langsung perang di sosmed. Ih, ada orang asing bikin bendera-bendera, kumpul-kumpul rame-rame gitu orang Jepang ini. Makanya viral guys, makanya viral teman-teman. Itu nggak ada kok polisi yang memberhentikan kegiatan kami walaupun bentangkan bendera. Mungkin gitulah komunitas ini kan. Tapi kalau orang Jepang ini macam gitu teman-teman, nggak ada dia respon ketika melihat langsung, tapi meresponnya di media sosial, makanya viral. Dan mungkin itu yang salah, komunitas ini mungkin itu yang salah teman-teman, dan itu sudah minta maaf mereka. Mungkin teledor kan, kebiasaan di kampung dibawa ke Jepang ini, membawa nama Indonesia mungkin tercoreng kan gitu teman-teman. Tapi itu udah minta maaf, itu biasanya itu mungkin terlalu semangat kan, terlalu semangat menunjukkan identitas komunitas silat PCHT ini kan gitu teman-teman. Tapi di tempat yang salah, karena di Jepang ini yang namanya kerumunan dan apalagi ada identitas bendera-bendera, itu sudah sebagai event yang besar gitu teman-teman. Udah seperti ada event, itu harus perlu izin kan gitu teman-teman, harus ada izinnya. Tapi itu nggak dihiraukan komunitas ini mungkin, jadi sehingga adalah orang Jepang memvideokan menjadi viral. Kenapa orang asing kok udah macam gini kan gitu. Tapi secara media sosial, karena orang Jepang ini secara langsung mereka enggak, itulah orang Jepang teman-teman, menegur secara langsung enggak, komplain secara langsung orang Jepang ini enggak. Tapi di media sosial orang ini berkomentar, usir orang asing, udah bikin ribut, usir orang asing, udah bikin kekacauan, kumpul-kumpul ngibarkan bendera kan gitu. Makanya viral komunitas ini teman-teman. Tapi komunitas ini ya kalau menurut aku bagus, yang ada komunitas di negara orang bagus, tapi ya tentu dengan hal-hal yang positif lah, gitulah teman-teman. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau pandangan kita, kalau kita nggak suka sama komunitas ini, ya pasti apa yang dilakukan komunitas ini tetap aja salah. Tapi kalau kita biasa aja memandang komunitas ini, yang apa yang dilakukan ya pasti positif aja gitu teman-teman. Kalau memandang komunitas yang viral ini di Jepang guys, itu mereka sudah minta maaf kok. Biasanya itu namanya semangatnya namanya semangat kan, terlalu menunjukkan eksistensi komunitas gitu teman-teman. Dan mereka sudah mengakui kesalahan dan udah minta maaf. Biasanya itu guys. Itulah kalau kalian tanya pandanganku, yang pastinya itulah teman-teman. Namanya di negara orang ya tetaplah kita harus menghormati budaya di negara orang tersebut. Jangan suka-suka. Itu aja kesalahan dari komunitas ini teman-teman. Oke, itu ya guys tentang masalah komunitas yang viral di Jepang ini, yang kalian nanya sampai ke DM. Ya kalau pendapatku ya seperti itu ya. Mungkin silap, namanya manusia ya kan. Kebiasaan di kampung dibawa ke negara orang, terlalu semangat menunjukkan eksistensi komunitas, sehingga mungkin menurut orang Jepang ini salah, tapi menurut kita benar gitu teman-teman. Menurut kita benar, tapi menurut orang Jepang sebenarnya terganggu. Tapi orang Jepang ini seperti ku bilang tadi, mereka ini nggak terlalu menegur secara langsung. Orang Jepang ini seperti gitu karakternya guys. Mereka ini kalau ada sesuatu gitu nggak menegur, misalnya ada sesuatu gitu yang dilihat gitu kan nggak nyaman, mereka tuh nggak menegur secara langsung, tapi di media sosial. Dan mungkin pendapat komunitas ini seperti ku bilang juga tadi, nggak apa-apa kok, orang Jepang aja nggak apa-apa, polisi aja nggak apa-apa. Ya memang nggak apa-apa, di media sosial yang perang. Di media sosial orang ini ngutuk-ngutuk keras, makanya viral gitu teman-teman. Jadi itulah guys ya, gimana mau dibikin ya kan. Tapi udah minta maaf kok komunitas ini. Seperti ku bilang tadi, kalau kita nggak suka memandang sesuatu tentang komunitas ini, apapun yang dilakukan komunitas ini pasti tetap salah. Tetap negatif. Tapi kalau kita memandang komunitas ini bagus, ya pasti kita memandangnya apa yang dibuat komunitas ini pasti bagus gitu teman-teman.
Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu ya, biar kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan pertanyaan selanjutnya, Sora. Nah itu Sora. Bang, Sora kok nggak dipakaikan sepatu? Kalau keluar jalan-jalan, kenapa ceker ayam terus? Gini kan udah aku jelaskan, Sora sebelum bisa jalan nggak akan dipakaikan sepatu guys. Kalau udah jalan Sora, baru kita pakaikan sepatu dia teman-teman. Pokoknya di Jepang ini pada umumnya anak bayi yang belum jalan itu jarang dipakaikan sepatu. Gitu guys. Jadi kalau Sora udah bisa jalan, barulah kita pakaikan sepatu. Udah kita belinya sepatunya, selolah. Nanti kalau jalan-jalan kita, Sora udah bisa jalan, kita pakaikan kok sepatunya. Gitu guys. Beda di tempat kita. Baru lahir pun udah dipakai sepatu. Tapi kalau di sini enggak, tunggu udah bisa jalan baru pakai sepatu teman-teman. Gitu. Oke ya, itu tentang pertanyaan untuk yang sering di komentar video kita, Sora kenapa tidak pakai sepatu? Oke guys, lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Pertanyaan berikutnya, Bang, abang nggak kerja bang? Ini lagi sering ini di video, abang kok di rumah-rumah aja? Gini teman-teman, aku kerja, tapi setiap hari Jumat aja, 1 kali dalam seminggu. Ketawa dia. Karena apa? Karena menjaga Sora teman-teman. Jadi inilah, tunggulah Sora udah usianya 1 tahun 4 bulan, 1 tahun 5 bulan, barulah Sora bisa disekolahkan ke TK, barulah aku bisa kerja normal lagi guys. Jadi gitu teman-teman. Memang aku nggak kerja dalam 1 tahun ini karena jaga Sora. Nggak bisa rupanya pakai pembantu. Mana terbayar kita pembantu di Jepang ini. Gaji pembantu jaga anak mahal kali guys. Nggak ada di Jepang ini seperti itu. Di Jepang ini kalau punya anak dia harus libur guys. Siapanya yang libur? Istri atau suami? Gitu teman-teman. Nah kalau kami, istrilah yang kerja. Karena kalau dia kerja gajinya lebih besar. Kalau aku kerja gajiku agak kurang gitu teman-teman. Jadi akulah yang menjaga anak, makanya nggak kerja. Tapi kalau kalian tanya kerjanya aku guys. Tapi untuk saat ini cuman 1 kali aja dalam 1 minggu, yaitu hari Jumat aja nya aku kerja. Gitu guys. Udah setahun memang nggak kerja. Mungkin sering kalian lihat terus kan nggak kerja. Oke teman-teman, itu guys, jaga anak sampai Sora udah bisa dititipkan di sekolah, barulah aku bisa kerja secara normal. Itu teman-teman yang sering pertanyaan di kolom komentar video kita tentang aku kerja atau tidak, gitu guys. Oke teman-teman, jadi karena mau sampai, kita lanjut lagi nanti pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini dia suasana kita sudah mau sampai perjalanan menuju supermarket. Ada yang mau dibeli istriku, banyak kali. Ada aja yang mau dibeli, ada aja. Pokoknya ada lah. Ada-ada aja lah. Jadi inilah kita mau ke supermarket. Nggak supermarket sih, mall besar ini teman-teman. Jadi kita lihatlah apa yang mau dibeli istriku ini. Oke guys, ikutin terus cerita Indra Story. Nanti kita lanjut pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, oke, kita sudah sampai guys. Dan ini dia suasananya teman-teman. Inilah supermarketnya. Tapi udah kayak mall dia supermarketnya ini guys. Yang sebelah kanan kita ini teman-teman. Dan stop dulu kita guys. Di Jepang ini macam gini dia teman-teman. Tunggu dulu giliran kita jalan. Tunggu dulu lampu hijau, baru kita jalan. Nggak boleh di sini. Nggak aci di sini, suka-suka guys. Main terobos-terobos aja nggak ada di sini gitu guys. Tunggu dulu giliran kita jalan, baru kita jalan teman-teman. Nah ini dia suasananya. Inilah pusat perbelanjaannya guys. Dia supermarket tapi udah kayak mall dia ini teman-teman. Dan kebiasaan di Jepang ini yang namanya supermarket seperti ini guys. Ini nggak harus di pusat kota ini teman-teman.
Ini di pinggiran kota pun ada guys. Karena apa? Orangnya yang pergi ke mall. Orangnya yang mencari mall, bukan mall yang mencari orang. Macam inilah dia. Kalau di tempat kita kan supermarket ataupun mall harus di pusat kota ya kan. Kalau di Jepang ini nggak ada gitu. Di pinggiran kota dia ada. Nah ini dia suasananya teman-teman. Ih masih rame ya. Padahal ini udah jam berapa ini? Udah mau hampir jam 6. Masih rame orang. Mau ngapainnya orang ini kok sore-sore kali? Mungkin sama pemikirannya macam kami kan. Panas, malas keluar. udah agak-agak nggak panas barulah keluar semua. Mungkin gitu ya kan teman-teman. Dan ini kita udah masuk. Kita apa dulu? Kita pinjam dulu kursi-kursi dorong-dorongan sepeda anak bayi ini guys. Nah ini Sora santai dia. Pakai dorongan-dorongan fasilitas supermarket inilah dulu kita guys untuk Sora. Bagus kan kakimu? Sora nggak sopan. Tengoklah itu Sora guys. Santai dia teman-teman. Dan ini dia suasananya. Istriku lirik. Udah melirik-lirik dia. Apanya mau dibelanjakannya ini? Kok heboh kali lah dia jam 6 sore keluar minta ke supermarket. Apanya mau dibelinya ini? Penasaran aku guys. Dan sampai kita ke tempat tujuannya. Apa itu? Oh ini alat pendingin tempat duduk Sora guys. Ini nanti dimasukkan ke dalam kulkas. Udah beku. Baru dimasukkan ke dalam kursi-kursi tempat duduk Sora guys. Pendingin karena musim panas. Dan apa ini istriku? Mau beli ininya kau? Jauh-jauh kita beli ini kau. Apa ini? Teko. Termos kaca. Apa ini? Tempat air minum. Macam kekurangan tempat air minum kita. Padahal banyaknya istriku. Beli ini dia guys. Hanya beli ini kita sampai ke sini. Berapa ini tadi harganya? Ada yang 200.000. Tapi yang dibelikan istriku ini berapa tadi? 90.000 harganya teko-teko tempat minum gini di Jepang guys. Udah itu aja. Udah teman-teman, cuman beli ini aja kami ke sini. Nggak ke sana kita. Cek ke sana. Enggak suamiku, enggak usah katanya guys. Pengeluaran nanti. Itu loh ada baju-baju. Enggak kata istriku teman-teman. Udah selesai kami guys, cuman beli teko-teko itu aja. Tempat air minum. Sampai jauh kami ke sini. Udah selesai ini teman-teman. Tapi ada memang tadi sebagian kami beli kebutuhan dapur, sayur gitu teman-teman. Dan ini dia suasananya guys, masih terang teman-teman. Macam gini kalau musim panas. Kalau musim panas di Jepang inilah udah mau jam 7:30 ini, udah jam 7 lewat sekian. Masih terang dia suasananya guys. Tapi kalau musim dingin jam 5, 4:30 udah gelap teman-teman. Kalau musim dingin, tapi kalau musim panas tengok ini. Rame manusia. Biasanya jam segini udah sunyi. Ini rame. Oke guys. Sudah selesai kita dari dalam supermarket ini guys. Dan beli termos kaca. Cuman beli termos kaca aja teman-teman. Seperti yang kalian lihat itu guys. Sampai ke sini kami teman-teman. Nggak ada lagi termos namanya itu, teko-teko. Tempat air minum. Cuman beli itulah ke sini guys. Tapi oke lah daripada di rumah-rumah ya kan. Bosan ya kan guys. Ini aja kami keluar tadi jam berapa tadi? Jam 5:30. Jam 6 gitu. Dan sekarang udah jam 7 lewat mau 7:30 guys. Dan seperti ku bilang tadi cuaca masih terang. Begitulah kalau musim panas di Jepang ini teman-teman. Sora, halo katanya. Oke guys, kita lanjut pertanyaan berikutnya teman-teman. Pertanyaan berikutnya. Tunggu Sora. Bapak dulu cakap. Mau menjawab pertanyaan ini. Sora, apa dia? Cakap-cakap dia guys, ikut-ikutan. Dan kembali ke pertanyaan yang sering juga.
Sering juga. Tunggu dulu Sora. Menjawab pertanyaan yang sering juga di komentar video kita tentang Sora masih. Bang, pangkaslah rambut Sora, udah gondrong itu. Memang kami mau gondrongkan guys. Memang mau kami panjangkan rambutnya teman-teman. Makanya nggak kami pangkas. Maaflah dulu ya teman-teman. Maaflah dulu ya guys. Sebentar aja kami gondrongkan dulu. Mau kami lihat cocoknya Sora gondrong rambut atau cemana. Memang mau kami panjangkan teman-teman. Jadi itulah untuk pertanyaannya. Potonglah dulu rambut Sora, tapi mau kami panjangkannya rambut Sora. Tengok ketawa mama Sora ini. Itu guys, untuk pertanyaan yang sering juga muncul di kolom komentar. Oke, lanjut lagi. Apa lagi pertanyaan yang sering lagi ini? Oh, Bang, cemana mau kerja ke Jepang? Ajaklah aku, cemana mau ku bilang. Kalau bisanya main ajak aja kerja ke Jepang ini, udah ku ajakin semua familiku, adik-adikku, tetanggaku, satu kampungku, satu banjarku. Kalau bisa main ajak aja guys. Udah kesini semua kerja ku bikin. Tapi nggak gitu. Kalau kalian bertanya bagaimana kerja ke Jepang ini, ya solusinya ada dia sekolah, ada prosesnya. Namanya sekolah lembaga pelatihan kerja magang. Nah, sekolahlah dulu. Belajar bahasa Jepang, belajar kebudayaan Jepang. Baru nanti udah lulus, barulah bisa kerja magang ke Jepang ini. Gitu teman-teman, ada prosesnya. Nggak bisa langsung bawa-bawa aja langsung ke Jepang ini kerja. Langsung kerja, kalau bisanya gitu. Udah bisa ku bawa satu kampungku kerja, satu banjar. Kerja kalian ke Jepang sini, ayo aku yang menjamin. Udah bisa gitu, tapi nggak gitu di sini teman-teman. Ada prosesnya, nggak bisa sembarangan. Gitu teman-teman, untuk masalah mau kerja ke Jepang ini ada prosesnya, terutama prosesnya itu dari sekolah lembaga pelatihan kerja magang, namanya LPK. Cek-cek aja lah di kota-kota kalian itu guys. Ada biayanya itu Bang? Ada biayanya guys. Tentulah ada. Besar Bang? Kalau aku cari-cari tahu memang besar teman-teman. Besar, adalah dia biaya pelatihannya sebesar 15-17 juta. 15-17 juta. Nanti kalau biaya keberangkatannya itu ada yang biaya keberangkatannya tergantung sekolahnya juga. Ada yang 30 juta, ada yang 25, ada yang 20 juta. Tapi itu katanya boleh utang. Setelah udah kerja ke Jepang baru bisa dicicil gitu. Barulah dicicil, dibayarkan ke sekolahnya teman-teman. Gitu guys. Itu untuk pertanyaan tentang apa kerja di Jepang ini guys. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sering juga muncul. Apa ini? Bang, pangkaslah rambut abang biar rapi. Terima kasih guys. Tapi nantilah ya, sabar. Untuk pertanyaan untuk pangkas rambutku, sabar ya teman-teman, nanti. Adanya rencana tapi nanti, sabarlah dulu ya guys. Ya teman-teman, terima kasih. Udah perhatian ya kan, biar ganteng abang, biar rapi ya, biar bersih, biar jangan kumal. Iya, nanti ya guys, sabar. Oke, masuk lagi pertanyaan ke berikutnya guys. Bang, gantilah mobil kalian itu udah busuk kali. Gantilah mobil kalian itu udah busuk kali pun. Dan seperti mobil-mobil orang Indonesia yang di Jepang itu kan bagus-bagus. Gantilah mobilnya bang. Cemana ya guys? Cemana mau kami bilang ya? Kami, istriku, aku sama kurang tertarik untuk masalah mobil. Selama mobil ini bisa digas jalan, digas mundur, bisa atrek, bisa ke kiri, bisa ke kanan, inilah kami pakai teman-teman. Bukan nggak mau kami ganti, tapi masalahnya masih banyak kebutuhan kami guys. Uangnya semua teman-teman, uang. Udah aku bilang habis-habisan kami. Kalau bisa kami punya keturunan, bisa kami punya keturunan normal, nggak usah harus bayi tabung ataupun bantuan medis. Udah bisa kami keliling-keliling Eropa guys, sekali setahun.
udah bisa kami rumah, ganti mobil, tapi nggak bisa kami normal untuk keturunan. Memang harus bantuan medis, biayanya itu kan mahal kali guys, mahal kali. Jadi habis-habis disitulah saldo kami teman-teman. Jadi kami tahan-tahankanlah dulu mobil ini. Mantapnya nih mobil ini, mantap kalinya ini, nantilah itu. Tapi memang kurang tertariknya kami. Bukan kurang tertarik ya, siapa yang nggak mau tertarik kalau mobil bagus ya kan. Tapi itulah, masih banyak kebutuhan kami guys. Apalagi kami sekarang mau program lagi kan. Seperti di video sebelumnya kan udah aku jelaskan, kami mau program lagi biar ada adik Sora ya kan. Biayanya itu tahulah kalian, mahal kali teman-teman, mahal kali. Habis-habis di situ kami guys. Bukan nggak bisa kami cemana hidup kami, tapi kami itu yang paling utama, keturunan paling utama sama kami teman-teman. Karena kami nggak bisa normal, makanya bersyukurlah kalian yang bisa melahirkan normal, yang punya anak, yang punya keturunan secara normal, di situ menikah, bulan besok langsung punya anak, bersyukurlah kalian, terima kasih Tuhan bilang. Tapi kami nggak bisa, kami harus bantuan medis, dan itu perlu biaya yang besar, teman-teman. Jadi habis-habis di situ kami guys, gitu teman-teman. Kalau kalian tanya, gantilah mobilmu bang, udah busuk itu, di Jepang kok gitu mobil. Masih banyak kebutuhan kami guys, itu teman-teman. Oke guys, teman-teman Endra Story, nantilah lanjut lagi pertanyaan-pertanyaannya ya teman-teman. Udah gelap, kan udah gelap ini kan, udah nggak nampak kalian kami lagi nanti. Udah mulai gelap dia, udah mau 7:30 lewat ini teman-teman. Di next video lagi kita jawab pertanyaan kalian guys, yang ada sering muncul di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, inilah dulu video kita ya. Mau cemana mau dibikin guys, panas sekali. Nggak bisa jalan-jalan. Kalau aku sama istriku bisa-bisa aja, Soranya yang nggak tahan panas. Jadi di rumah-rumah aja kami tadi. Baru inilah bergerak dikit, beli apa tadi ini. Beli tempat minum sampai jauh gini ya guys. Inilah dulu video kita menjawab komentar-komentar kalian. Kalau ada kata-kata yang salah dalam pengucapan di video ini, mohon maaf ya teman-teman. Salahlah di situ. Kalau ada yang salah-salah ya guys, salah pengucapan ya teman-teman, ataupun salah bahasa, salahlah teman-teman, mohon maaf guys. Sampai jumpa di episode cerita Endra Story selanjutnya, dengan video yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi guys. Sampai jumpa dan bye-bye.